Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh bersama-sama berkumpul, kami memuji nama-Mu dan kami boleh bersama-sama menaikkan setiap doa-doa kami. Nah, sejenak kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan memimpin setiap kami, Tuhan menolong kami, supaya kami boleh sekali lagi diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, sebab kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Selamat malam, shalom. Ya bersyukur boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara sekalian kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, bagian yang diberikan kepada saya terambil dari kitab atau Injil Lukas ya, pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya minta kita untuk boleh membacakannya secara bergantian. Tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur ya. Lukas 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kita baca bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-14. Saya membaca dari terjemahan baru yang kedua. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Silakan. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, kalau kita diperhadapkan dengan pilihan atau kalau kita melihat dunia di sekeliling kita, kira-kira mana yang saudara akan pilih? Menggunakan uang untuk membangun persahabatan atau memanfaatkan teman untuk meraih keuntungan atau uang? Kira-kira mana yang saudara akan pilih kalau pilihan ini diberikan kepada saudara, atau apa yang sering saudara lihat di sekitar saudara? Misalkan saudara traktir saya makan kan pasti keluar duit, terus kita jadi temenan. Nah itu kira-kira yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Use money to make friends atau use friends to make money? Nah jadi sering-sering traktir saya saudara ya. Enggak, bukan begitu. Tapi kira-kira apa yang sering terjadi di sekitar kita saudara? Bukankah kita juga menjumpai tidak sedikit ya
sadar atau tidak, maka orang-orang memanfaatkan orang lain, entah itu temannya, entah itu kenalannya, atau siapapun juga. Tujuannya pokoknya apa? Supaya dia dapat duit, supaya dia dapat cuan. Dan itu real di sekitar kita. Dan itu terjadi di sekitar kita. Dan mungkin jangan-jangan kita pun pernah melakukan hal tersebut. Nah, saudara, perumpamaan yang kita baca mengingatkan kita kembali, saudara, tentang apa yang namanya uang dan tentang apa yang namanya mempergunakannya untuk apa. Nah, saudara, perumpamaan ini, perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini diapit oleh dua bagian perumpamaan. Saudara. Ya, saudara, dikatakan ada perumpamaan tentang undangan perjamuan yang besar itu. Dan di situ, saudara, Tuhan Yesus mengatakan banyak orang diundang dan banyak orang rebutan tempat yang terhormat. Dan kemudian, saudara, ada lagi yang diundang, tetapi mereka tidak mengindahkan undangan itu, sehingga Yesus katakan, udah undang aja orang-orang di pinggir jalan, terserah. Dan kemudian Yesus katakan, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus memikul salib, kamu harus menanggalkan segala sesuatu dan ikut aku. Dan baru Tuhan Yesus katakan tentang perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Tuhan sedang katakan ada sebuah undangan bagi umat Tuhan, tetapi orang-orang tidak mengindahkannya. Sampai Allah harus berbelas kasihan. Seperti orang yang mencari domba yang hilang. Bahkan sampai anak yang hilang pun sang bapak itu masih menanti. Nah, saudara, kemudian perumpamaan ini juga diapit, saudara, setelah bagian yang kita baca, maka di situ dikisahkan tentang Lazarus dan si miskin. Saudara, betapa mengerikannya jurang yang lebar sekali antara Lazarus yang miskin itu dan orang kaya. Padahal tiap-tiap hari si miskin itu selalu ada di pintu rumahnya si kaya. Tapi sampai si miskin mati, si kaya tidak pernah lakukan apa-apa. Hingga akhirnya Kristus katakan, pada waktu mereka meninggal, si miskinlah yang ada di pangkuan Abraham. Dan si kaya menderita. Nah, selalu apa maksud perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini ditaruh di tengah-tengah dari dua perumpamaan, diapit oleh perumpamaan yang sebelumnya dan setelahnya. Nah, saudara, perumpamaan ini diperdengarkan oleh Yesus secara khusus sebetulnya kepada para murid. Kalau saudara melihat bagian ayat yang pertama tadi yang kita baca, maka Yesus berkata spesifik kepada murid-muridnya. Tapi ternyata saudara, Lukas menulis dengan teliti di bagian yang terakhir tadi kita baca ayat yang ke-14, meskipun Kristus cuma ngomong sama murid-muridnya, kok ternyata ada orang lain yang dengar. Siapa, saudara? Orang-orang Farisi. Mereka itu tuh benci tapi kok ya rindu itu, saudara. Mereka tuh musuhin Yesus tapi kok ya tetap aja ngikutin, ini orang mau ngomong apa lagi. Nah, saudara, di tengah-tengah itu, saudara, kita akan melihat tentang orang yang kaya di dalam perumpamaan ini. Nah, saudara, seorang kaya ini dikatakan mendapat laporan atau disampaikan tuduhan kepada dia terkait dengan bendaharanya yang menghamburkan miliknya. Saudara, tidak jelas bendahara itu menghamburkan milik si kaya ini dengan cara apa. Tidak terlalu jelas kesalahan apa yang dilakukan oleh bendahara ini. Tapi bendahara ini dicap sebagai bendahara yang tidak jujur. Sehingga karena kelakuannya, karena sikapnya ini, karena apa yang dia lakukan ini, maka ada komplain kepada sang tuan. Lalu kemudian sang tuan ini berespon, bereaksi terhadap laporan yang dia terima. Dikatakan dia memanggil bendahara itu, meminta pertanggungjawaban dan memecatnya langsung. Berarti kemungkinan besar, saudara, apa yang dilakukan oleh bendahara ini sesuatu yang sangat-sangat fatal, sampai akhirnya sang tuan harus memecatnya. Nah, saudara, menariknya ketika kita melihat bagian ini, maka reaksi bendahara yang tidak jujur ini yang menjadi sesuatu yang menarik. Saudara, dikatakan oleh beberapa penafsir, perumpamaan ini perumpamaan yang cukup sulit atau salah satu perumpamaan yang tersulit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Terus kenapa? Karena ketika kita melihat ya reaksi sang bendahara ini menarik, saudara, bagi saya. Kenapa? Kalau biasanya orang, udah lakukan kesalahan, dipecat.
Biasa orang lakukan apa, saudara? Ya wis lah, gitu kan kata orang Jawa ya. Lah memang sudah salah kok. Sudah pantas saya dipecat. Sudah seharusnya memang saya tidak lagi bekerja kepada Tuhan saya. Tapi ternyata si bendahara ini tiba-tiba kayak berbalik 180 derajat, dikatakan begini. Dia seolah-olah self-talk, ngomong sama dirinya, waduh kok aku dipecat ya. Loh emangnya kalau waktu sebelum dia melakukan kesalahan dia nggak mikir apa akibatnya dia akan dipecat. Harusnya kalau dia pintar dia mikir dong. Tapi ternyata di dalam cerita ini enggak, saudara. Baru setelah dia tahu sang Tuhan itu sepertinya serius sekali dengan pelanggaran yang dilakukan, dia ngomong sama dirinya, waduh aku mau dipecat. Dan dia berpikir setelah aku dipecat, apa yang bisa aku lakukan. Tadi firman Tuhan katakan begini, mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Kemungkinan besar, saudara, karena mungkin secara usia, ya dia tidak lagi kuat mengerjakan pekerjaan yang kasar. Tapi juga karena mungkin dia mempertahankan reputasinya, dia merasa malu kalau dia harus ngemis. Tapi yang menarik, saudara, dia bisa berpikir seperti yang tadi kita baca, saudara. Dia melakukan penghitungan ulang kepada para debiturnya si Tuhan itu. Wih, ini bendahara henlihai, saudara. Ya sangat-sangat cerdik loh, saudara ya. Dia bukan hanya cerdik ya untuk menghamburkan harta tuannya, tapi kemudian ketika sesuatu itu menghimpit dia, ya dengan adanya pemecatan itu dia cepat-cepat kumpulin. Ya cuman 2 aja yang diceritakan. Yang pertama, karena ada orang yang berhutang 100 tempayan minyak, saudara. Terus kemudian dia bilang begini, udah kamu bayar 50 aja. Kemudian yang kedua, saudara, ada yang berhutang 100 pikul gandum, terus dikatakan, udah kamu bayar 80 aja. Nah, saudara, perhitungan ini sebenarnya sudah diperhitungkan dengan teliti oleh sang bendahara. Kenapa, saudara? Sebetulnya orang Yahudi itu waktu dipinjemin orang lain, kata perjanjian lama itu tidak boleh mengambil riba, mengambil keuntungan dari bunga pinjaman itu. Nggak boleh harusnya. Jadi kalau saya, saudara, pinjam 100 ribu, ya berarti ya sudah, nanti balikinya ya sama, 100 ribu. Kira-kira begitu. Nggak boleh ada bunganya. Nah, saudara, sang tuan ini naruh bunga itu kepada orang-orang yang pinjam sama dia. Dan saudara, yang dilakukan bendahara ini apa? Dia pintar. Waktu seorang pinjam 100 tempayan minyak, sebetulnya utang aslinya itu hanya 50 tempayan. Jadi si bendahara ini, saudara, termasuk yang utang 100 pikul gandum ini. Karena hitungan minyak sama gandum ini di waktu itu memang beda, saudara. Ya, kalau minyak itu bisa 2 kali lipat, ya. Kalau kemudian gandum itu cuma 20% bunganya. Jadi saudara, waktu kemudian si debitur yang pertama itu ngutang 50 tempayan, maka nanti dia harus kembalikan 100. Maka si bendahara ini bilang, gak usah, balikin modal aja. Berapa? 50. Kira-kira buat si debitur gimana rasanya, saudara? Ih, kok baik tumben ya hari ini ya. Kayak begitu. Saudara. Waktu yang si debitur kedua juga sama. Dia pinjam 80, dia harus balikin 100. Tapi kata si bendahara ini, gak usah, Cik. Balikin 80 aja, Cik. Kali ini lagi baik nih sang tuan nih. Jadi si bendahara ini pinter, cerdik karena apa? Di sisinya debitur itu tidak memberatkan, tapi buat si tuan juga dipandang para debiturnya adalah tuan yang apa? Baik hati. Wih, pinter ya. Mau punya bendahara kayak begini? Enggak ya. Bocuan. Gak dapat untung kalau punya bendahara kayak begini. Tapi enggak, saudara. Dikatakan kenapa dia melakukan itu? Karena, saudara, firman Tuhan tadi catat begini. Kalau sampai aku dipecat, siapa tahu orang yang kemudian utangnya itu aku perhitungkan hanya sebatas modal itu, nanti jadi temanku, jadi aku nggak perlu ngemis, aku nggak perlu nyangkul, aku bisa mungkin jadi temannya dia, ditampung di rumahnya dia, syukur-syukur aku dijadikan karyawannya dia. Jadi meskipun saya dipecat oleh bos saya yang lama ini, saya tetap bisa punya masa depan yang baik. Nah, saudara, ketika kita melihat bagian yang seperti ini, maka kalau kita jadi sang tuan, saudara, kira-kira apa reaksi saudara?
lihat pegawaimu seperti ini. Ayo, saudara, jujur nih, spontan. Reaksi kita gimana? Kalau saya pikir begini ya, wih, ular banget ya nih orang ya. Licik bener ya. Tapi saudara, firman Tuhan katakan begini, Tuhan itu apa? Memuji. Loh, awalnya si Tuhan mau mecat, saudara. Tapi karena Tuhan itu tahu si bendahara yang tidak jujur ini melakukan semua taktiknya tadi. Firman katakan, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. So, kalau kita baca sepintas lalu baca cepat, maka kita seolah-olah ingin berkata begini, loh, orang gak jujur kok tuannya puji sih, gimana sih? Orang licik kok tuannya puji sih, gimana sih? Orang gak punya moral kayak begitu, udah ngamburin duit tuannya kok dipuji sih, gimana? Tapi setelah kita lihat pelan-pelan ya, firman katakan begini, lalu sang tuan itu memuji bendahara, labelnya tidak diubah loh. Yang tidak jujur itu karena apa? Telah bertindak cerdik. Jadi yang dipuji itu tindakan cerdiknya, bukan ketidakjujurannya. Pelan-pelan ya saudara ya. Jangan sampai kita kebingungan. Lah, berarti dipisahin dong antara karakter si hamba itu sama apa yang dilakukannya. Karena ada pesan yang ingin Tuhan Yesus sampaikan. Tuhan itu memuji kecerdikannya, kenapa? Ternyata di tengah-tengah hidup yang sudah kepepet itu, si bendahara yang tidak jujur ini masih bisa memikirkan masa depannya. Dia mengantisipasi segala sesuatu yang ada padanya untuk bisa menyediakan sesuatu di depannya dia. Meskipun dia dilabel sebagai bendahara yang tidak jujur, tapi untuk kali itu dia bisa dengan sangat cermat, dengan sangat cerdik, tanpa merugikan tuannya lagi, tanpa menghamburkan milik tuannya lagi, tetapi juga membuat tuannya bisa dipuja-puji para debiturnya, dan di sisi yang lain dia juga bisa mempersiapkan masa depannya ketika sang tuan itu hendak memecat dia. Disitulah titik kecerdikan itu dipuji oleh sang tuan. Nah, setelah bagian ini kemudian tidak berhenti sampai di situ, karena firman katakan begini, sebab anak-anak dunia ini, apa saudara? Lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Itu berarti saudara, di dalam perumpamaan ini, bendahara yang tidak jujur itu ibarat seperti anak-anak dunia yang lebih cerdik daripada anak-anak terang. So, kok dengar kayak begini ya, waktu kita jadi muridnya Tuhan Yesus ya, dia sampaikan perumpamaan, kalau saya diam di situ, saudara, waktu Tuhan Yesus cerita terus begitu, saya sebel saudara sama Tuhan Yesus. Loh, kok gitu sih? Aneh banget sih guru nih. Jadi maksudnya saya nggak lebih pintar dari bendahara yang tidak jujur itu. Soalnya sesuatu itu dibandingkan dengan begitu rupa, sebab anak-anak dunia ini seperti bendahara ini memang lebih cerdik dari kamu, lebih pintar hitung-hitungan, lebih tahu menggunakan uang bagaimana untuk menjamin masa depannya dibanding kamu, anak-anak terang. So, kalau itu sebuah kalimat yang langsung mengarah kepada murid-muridnya, maka kalau saya ada di situ, saya berpikir, hah? Kok gitu ya? Terus kemudian saya mempertanyakan ulang, jangan-jangan memang begitu ya. Nah, di sini saudara, Tuhan Yesus terus melanjutkan apa yang ingin dia katakan kepada para muridnya. Nah, saudara, Tuhan lalu kemudian ngomong tentang mamon dan harta yang sesungguhnya. Nah, saudara, Tuhan Yesus lalu menyebut tentang mamon, saudara, dalam bahasa Aramaik itu mamona, ya. Biasa digunakan untuk mempersonifikasi ya uang atau kekayaan. Nah, saudara, ini merepresentasikan apa? Seseorang yang mengejar kekayaan itu sebagai objek pemujaan ya atau kepercayaan. Dan menarik, saudara, ada seorang penulis yang mengatakan
Kayaknya ini dekat dengan istilah Ibrani ya, dalam perjanjian lama itu aman. Aman itu to trust. Jadi sepertinya mamon itu sebagai sesuatu yang bisa dikejar dan pada saat kita kejar, kita bisa trust sama dia. Kita bisa menaruh percaya sama dia. Kita bisa mengandalkan dia. Disinilah maksud Tuhan mengatakan kenapa bendahara yang tidak jujur itu lebih cerdik. Karena mungkin saudara sebelumnya dia hanya kejar kekayaannya sang tuan, tetapi juga sekaligus menghambur-hamburkannya. Tapi dia tahu persis sewaktu hidupnya kepepet, dia tidak lagi peduli tentang uang, yang dia pedulikan adalah hidupnya. Saya mau diterima sama siapa setelah saya dipecat sama tuan saya. Ya, uang gak ada gunanya lagi kalau saya jadi orang yang ngemis-ngemis dan lain sebagainya, gak punya masa depan. Nah, saudara, sedangkan Tuhan membandingkan dengan apa? True riches, harta yang sesungguhnya. Nah, saudara pakai kata skeno atau tabernakel, Tuhan bandingkan begini. Kalau kamu harus belajar mengikat persahabatan dengan menggunakan mamon. Saudara hati-hati bacanya ya. Kadang kita suka bacanya begini. Mengikat persahabatan dengan mamon. Bukan saudara. Mengikat persahabatan pakai mamon. Jadi saudara dapat sahabat, saudara dapat teman, pakai duit, kira-kira begitu gampangnya. Nah saudara kenapa? Karena Tuhan katakan mamon ini, mamon yang tidak jujur. Mamon ini mamon yang jahat. Mamon ini mamon yang tidak pernah netral sebetulnya. Tapi kamu bisa pakai itu untuk menolong dirimu, membangun persahabatan, karena kamu tahu kamu sudah punya the true riches itu. Kamu sudah punya kemah abadi itu. Kamu sudah punya harta yang sesungguhnya itu. Kamu tidak perlu cari harta duniawi, tetapi kamu harus pakai harta duniawi itu untuk membangun persahabatan dengan banyak orang. Bahkan kamu bisa memakainya untuk menceritakan tentang kasih Allah. Sebab apa? Sekali lagi, saudara, perumpamaan ini diapit oleh cerita tentang belas kasihan Tuhan dan bagaimana mirisnya Lazarus si miskin itu yang persis ada di depan pintu si kaya, tapi si kaya tidak pernah menggunakan uangnya untuk menolong Lazarus si miskin. Sekarang pilihan ada di hadapan kita, kata Tuhan Yesus. Kalau memang kita tidak pernah bisa menggunakan uang kita dengan cermat dan cerdik, sebab kita sudah punya kekayaan yang sesungguhnya harta surgawi itu, maka memang benar, saudara, kita lebih bodoh daripada anak-anak dunia ini. Saudara, perkataan Kristus ini keras sekali. Kenapa? Karena dia melanjutkan lagi. Engkau gak bisa pilih dua-duanya. Engkau harus pilih. Mau cinta Tuhan. Atau satunya lagi, engkau cinta uang. Engkau gak bisa cinta dua-duanya. Sebab keduanya itu meminta kita untuk menjadikannya Tuhan atas hidup kita. Saya perhatikan ya, meskipun banyak orang berkata uang itu netral, saudara, tetapi kita diingatkan oleh firman Tuhan ini. Netralkah dia? Sehingga saudara, tantangan kita adalah, apakah engkau sungguh-sungguh setia dan menaruh percayamu itu, tadi kata mamona tadi saudara ingat ya, bisa lekat dengan bahasa Ibrani yang katanya itu aman. Saudara, ingat-ingat aja, uang bisa buat kita aman enggak? Bisa enggak? Bisa, saudara. Kalau enggak punya uang, istri-istri khawatir enggak? Saya khawatir loh. Saya pernah di satu titik sampai benar-benar kami enggak punya uang cash, sampai istri saya bilang ini, "Pak, gadein perhiasanku ya Pak. Jual perhiasanku supaya kita punya uang cash." Saya tuh khawatir sekali loh. Tapi pertanyaannya, kita taruhkah
rasa aman kita kepada uang itu? Atau engkau dan saya tahu, saudara, bahwa mamon itu bisa tidak jujur. Mamon itu menuntut kita supaya kita menuankan dia dan bukan Tuhan. Kita mau taruh setia kita sama siapa? Sama Tuhan. Atau sama cuan? Beda tipis ya. Sama Tuhan atau sama cuan. Sudah, maka Tuhan Yesus katakan begini, siapa yang setia kepada perkara kecil, kepada hal yang kecil, itu berarti ingin langsung mengindikasikan kepada si mamon ini, si uang ini. Bukan setia menjadikan dia Tuhan, enggak. Tapi kita menggunakan itu dengan hikmat Tuhan, dengan cerdik sekali, sama seperti yang dipuji sang Tuhan itu kepada si bendahara ini. Karena ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang yang kita gunakan itu. Sehingga Tuhan percayakan kepada kita hal-hal surgawi. Tapi kalau yang kecil saja kita tidak bisa dengan bertanggung jawab menggunakannya, sudah mana mau Tuhan percayakan kita hal-hal yang besar. Tapi justru disitulah tempat kita untuk melatih diri kita bersama-sama. Saudara perhatikan ya, waktu cerita ini disampaikan, maka orang-orang Farisi yang kata Injil Lukas, hamba-hamba uang itu. Saudara ngeri loh. Orang Farisi ya yang kemungkinan besar mereka itu taat kepada Taurat, kemungkinan besar mereka ada orang-orang yang religius. Mereka tidak disebut begini. Orang-orang Farisi hamba-hamba Tuhan itu, bukan. Bahkan dalam terjemahan yang lain dikatakan the lovers of money. Saya bayangin loh ya, Yesus lagi ngomong perumpamaan seperti ini, mereka dengar. Kalau saya jadi orang Farisi tertusuk sekali hati saya, kenapa? Karena Lukas dengan jelas mengatakan, oke, kamu boleh tampak religius. Oke, kamu boleh hafal hukum Taurat. Oke, kamu boleh ngajar tentang Taurat. Tapi ternyata di dalam hatimu yang paling dalam, engkau cinta sama uang. Engkau jadikan siapa Tuhanmu? Mamon. Dan orang-orang seperti ini mendengar perumpamaan dari Kristus. Nah, kadang orang tuh suka bercanda begini ya teman-teman ya. Saya hamba Tuhan. Tapi kemudian diplesetin, ya nih sekarang banyak hamba Tuhan yang cinta uang. Lalu nanti saudara bilang begini, mending saya lah Pak. Saya hamba uang yang cinta tuh. Yang mana? Ya, saya belum lama ini dengar begitu, wah ini ya hamba Tuhan tapi cinta uang. Atau hamba uang karena kita kerja, bisnis gitu loh maksudnya saudara ya. Saya ini hamba uang Pak, tapi yang cinta Tuhan. Buat saya dua-duanya kayaknya ada masalah ya saudara. Gak bisa begitu. Kenapa? Karena gak mungkin saudara, itu kontradiksi kata firman Tuhan, engkau tidak bisa melayani kedua-duanya. Yang bisa adalah saudara, engkau dan saya belajar menjadi hamba yang menggunakan uang karena kita mencintai Tuhan. Nah pertanyaannya, kalau memang engkau mencintai Tuhan, maka engkau dan saya akan menggunakan uang itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kita belajar satu hal saja yang ingin saya titipkan kepada saudara hari ini. Not greedy, but generosity. Saudara, kemungkinan besar orang-orang Farisi itu ingin menjadi bak penampung kekayaan. Oke? Kok namanya bak penampung itu harus diisi penuh. Kalau bisa luber-luber saya tambahin bak yang lain supaya tampungannya makin banyak. Tapi saudara dan saya dipanggil bukan jadi bak penampung. Saudara dan saya dipanggil menjadi penyalur kasihnya Tuhan lewat uang yang Tuhan percayakan pada saudara. Tapi kadang kita lebih memilih jadi bak penampungan itu. Dan kita makin memperbesar bak itu, aduh kurang kecil nih tandonnya, gedein lagi dong. Terus kalau mulai ada sesuatu yang keluar di pipa itu, kita tutup saudara malahan. Jangan keluar deh dari pipa, ditutup aja deh, disumbat. Yang ada tinggal sisain satu pipa aja, yang apa? Yang masuk.
Jadi baknya makin banyak isinya kan. Terus kalau udah makin banyak, oh ya Pak, beli tandon lagi ya, yang mereknya apa ya, yang jerapah atau yang apa, terserah lah gitu. Ditambah lagi, tambah lagi. Engkau dan saya hanya diminta oleh Tuhan jadi selang, jadi pipa, jadi penyalur untuk orang lain. Lewat apa? Lewat uang yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga saudara, kalau memang kita begitu cinta sama Tuhan, saudara pasti dan saya akan pasti belajar rela untuk membagikan harta, kekayaan, uang kita untuk orang lain. Karena kita tahu bahwa harta yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan kok buat kita. Satu kali saya diceritain mama saya, sampai nangis katanya waktu itu. Kejadiannya sudah lama, waktu itu saya masih di saat saudara seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Ya, saya kuliah disupport oleh orang-orang yang mencintai Tuhan dari gereja asal saya di Solo. Lalu kemudian di kampus lama waktu itu, belum kampus saat yang baru, saudara, diumumkan ada satu program namanya Gerakan IOTA. IOTA itu adalah huruf Ibrani yang terkecil itu titik aja. Nah itu dipakai istilah itu untuk kita itu belajar memberi, berbagi kepada mereka yang kesusahan, yang kecil. Yaitu waktu itu anak-anak sekolah SD. Ya, di beberapa tempat SD negeri di Malang dan sekitarnya. Nah, saudara, saya berasal dari keluarga yang sederhana dan saya tahu bahwa papa mama saya kesulitan membiayai saya kuliah dan memang fokus kepada adik saya, makanya saya diberikan donasi dari para donatur waktu itu dan bukan dalam jumlah yang banyak. Cukuplah pokoknya. Nah, saudara, tetapi waktu itu hati saya tergerak untuk saya berbagianlah di IOTA ini. Nah, saudara, ketika saya berbagian ya, kemudian saya cerita kepada mama saya. Saya nggak pernah tahu waktu saya cerita, ternyata mama saya itu nangis. Ya, baru setelah berapa tahun setelah itu dia cerita kepada saya. Dia bilang begini, kok kamu lo ya masih butuh, kok kamu mau-maunya bagi uang itu kepada orang lain. Apa yang mendorong kamu? Jadi ya, saudara, saya itu masih butuh, tapi saya mau ambil sesuatu yang saya masih butuh itu. Saya katakan saya nggak makan sedikit nggak apa-apa, yang penting anak ini bisa makan. Nah disitulah orang tua saya katakan, aku nangis loh nak, dengar kamu seperti itu. Nah saudara, tapi rupanya momen itu membuat saya belajar sampai hari ini. Apakah saya sudah menjadi orang yang lebih cerdik dari bendahara yang tidak jujur itu? Saya pikir masih jauh. Saudara. Tetapi setidaknya saudara, saya melatih diri. Ya, bahkan ketika atau pada waktu saya juga lagi perlu untuk keluarga saya berkata sama Tuhan, diskusi sama keluarga, kita harus bantu. Dan kita bantu. Karena apa? Saya punya kecenderungan, saya tahu. Saya hanya ingin get, and get. Dapat, dan dapat. Tapi saya sering kali lupa bahwa saya harus give, and give. Dan kalau engkau dan saya punya pergumulan yang sama, maka belajarlah bersama-sama. Kalau memang engkau cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita diminta Tuhan bukan jadi bak penampung, tapi jadi penyalur-penyalur kasih-Nya Tuhan. Dan salah satu yang kita bisa lakukan adalah lewat setiap uang, setiap materi yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena disitulah kita baru menyadari bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu menyediakan harta yang sesungguhnya itu di dalam hidup kita. Apakah saudara dan saya mau melakukannya? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kalau kami mau jujur, kami masih seringkali melakukan kebodohan dalam mengelola setiap materi yang Tuhan percayakan kepada kami. Bahkan mungkin sering di dalam hati kami masih silau dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami.
Dan bahkan itu di waktu-waktu kami membutuhkan sekalipun. Tapi Tuhan ingatkan kami bahwa Engkau adalah harta kami yang paling berharga, yang tidak lekang oleh apapun juga. Dan Engkau sudah sediakan buat kami. Dan sebabnya Tuhan kami belajar untuk mau berbagi, bermurah hati kepada orang lain. Dengan setiap uang, kepemilikan, kekayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Tidak mudah ya Tuhan, kami harus jujur. Tapi tolong kami untuk sungguh-sungguh belajar berbagi. Dan bahkan momen itu, kesempatan itu sebetulnya bisa jadi tiap-tiap hari ada di depan mata kami. Sama seperti kisah si kaya dan Lazarus yang miskin itu. Tolong supaya hati kami tidak menjadi beku, menjadi kaku, tapi tolong hati kami supaya sungguh seperti hatinya Tuhan. Sebab kami ingin jauh lebih setia kepada Tuhan. Kami ingin belajar menaruh rasa aman kami, bukan kepada uang, tapi kepada Tuhan. Sehingga tolong kami ya Tuhan, biarlah cinta kami kepada Tuhan itu mendorong kami, membakar kami untuk terus belajar berbagi kepada orang lain. Kami bersyukur untuk persetujuan doa malam hari ini, dan bila kiranya Tuhan terus menolong kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.